Alhamdulillah bang, sehat. Katanya abang kuliah di luar negeri. Iya nih, gue baru aja selesai studi di luar negeri. Oh iya. Katanya lu mondok. Iya mondok bang. Heeh. Pegang apaan tuh? Oh ini bang, ini kalau di pondok tuh kami menyebutnya kitab bang. Kitab apaan? Ini namanya kitab risalah awal. Kecil banget kayak ya, gitu. Meskipun kecil juga, tapi di dalamnya tuh mengandung banyak pengetahuan tentang cara bagaimana kita mengenal dan mempercayai siapa Tuhan kita bang. Tuhan? Iya. Lu hari gini masih percaya Tuhan? Primitif amat. Emang abang nggak percaya Tuhan? Iya nggak percaya lah, ngapain gue percaya Tuhan? Berarti abang nggak punya agama dong? Gak punya. Loh kok gitu ya bang ya? Semenjak gue kuliah di luar negeri, gue sadar bro bahwa agama itu nggak penting. Dan yang namanya agama itu justru membuat hidup kita itu terbatas dan terkekang dan menjadi primitif. Loh bang, justru agama itu menjadi ciri-ciri sebuah kemajuan bang. Dengan agama, orang bisa menjadi terdidik dan beretika. Tanpa agama, orang itu malah liar, bebas, nggak beraturan, primitif malah bang. Bentar, emang lo pernah lihat Tuhan? Kagak kan? Jadi gini ya, setiap sesuatu yang nggak bisa dilihat itu nggak ada. Karena Tuhan nggak bisa dilihat, otomatis Tuhan nggak ada. Nih bang ya, saya mau tanya nih bang sebelumnya bang. Abang baru aja lulus kuliah kan? Iya benar. Saya mau tanya bang, apa abang yakin punya ilmu? Yakin lah, lo ngeledek ya. Gue itu pakar sains bro. Sebelumnya saya mau tanya lagi nih bang. Apa abang pernah lihat ilmu abang? Ya enggak lah, ilmu itu ada di otak, nggak bisa dilihat. Ya kalau gitu abang nggak punya ilmu dong. Kan abang barusan tadi bilang yang nggak bisa dilihat itu nggak ada. Ya bukan begitu bro. Walaupun yang namanya ilmu itu nggak bisa dilihat, ilmu itu bisa dibuktikan. Nih, gue udah menulis skripsi tebalnya 1000 halaman. Dan gue sudah sering melakukan observasi dan penelitian di laboratorium. Ini bukti bahwa ilmu saya itu ada. Beda dengan Tuhan, udah nggak bisa dilihat, nggak bisa dibuktikan. Apaan? Loh bang, coba abang lihat deh di sekeliling abang ini deh. Bumi, langit, hujan, itu semua merupakan ciptaan Tuhan bang. Dan barang ciptaan itu menjadi bukti akan keberadaan Sang Pencipta. Abang setuju nggak nih? Nggak begitu bro. Justru menurut sains modern yang namanya hujan itu terjadi karena proses evaporasi. Berubahnya benda cair menjadi benda gas yang disebabkan oleh terik panas matahari. Lalu menguap naik ke atmosfer bumi, terjadi yang namanya kondensasi. Berubahnya benda gas menjadi partikel-partikel es kecil karena disebabkan oleh suhu yang rendah. Lalu masuk di dalam sebuah proses yang namanya presipitasi. Ya terus? Awan-awan jenuh yang berupa titik-titik hitam yang berada di atmosfer menyebabkan suhu udara semakin dingin dan menyebabkan awan semakin tebal. Disitulah terjadi yang namanya hujan. Lo paham nggak? Iya bang, saya paham. Cuman semua itu namanya proses bang, bukan pencipta. Lu belum paham bro. Justru yang menciptakan hujan itu matahari, udara, air. 3 elemen itu. Gak ada campur tangan Tuhan. Kalau gitu saya mau tanya nih bang, matahari, air, udara itu menurut abang benda hidup apa mati bang? Ya benda mati lah. Masa gitu aja nggak tahu? Ya saya mau tanya lagi nih bang, matahari, air, dan udara itu semuanya memiliki kecerdasan intelektual apa enggak bang? Ya benda mati mana mungkin memiliki kecerdasan intelektual. Jadi begini nih bang, syarat bisa menciptakan itu ada 4. Pertama, hidup. Yang kedua, punya ilmu atau pengetahuan. Yang ketiga, punya kemampuan. Dan yang terakhir nih bang, punya keinginan. Nah kalau salah satu dari syarat tadi nggak ada, maka mustahil sesuatu bisa menciptakan. Setuju apa enggak bang? Loh, maksudnya gimana tuh?
Coba abang lihat batu itu deh bang. Batu itu menurut abang bisa membuat atau menciptakan sesuatu apa enggak? Ya nggak bisa lah. Nah itu karena batu itu benda mati, jadi nggak bisa menciptakan. Sekarang saya mau tanya lagi nih bang, kalau abang disuruh bikin pesawat nih misalkan, pesawat terbang, kira-kira abang bisa nggak? Ya nggak bisa lah, bro, itu jurusan sains bro, bukan jurusan fisik. Tuh kan, meskipun abang hidup, tapi karena gak punya ilmu pengetahuan, ya akhirnya sama gak bisa menciptakan. Iya sih. Nih saya mau tanya lagi nih bang, misalkan abang itu lagi sakit parah nih, koma di rumah sakit. Kalau abang disuruh bikin jurnal ilmiah, kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Tuh kan karena meskipun abang hidup, punya ilmu pengetahuan, tapi karena lagi sakit, akhirnya gak ada kemampuan, ujung-ujungnya sama, gak bisa menciptakan. Oh. Saya mau tanya lagi nih bang, misalkan abang lagi gak mood nih, ataupun lagi kecapean, dan lagi gak pengen ngapa-ngapain, kira-kira abang bisa melakukan observasi di laboratorium apa enggak? Ya nggak bisa lah. Ya tuh kan. Kita sekarang kembali ke topik awal bang. Matahari, udara, air, itu semua benda mati. Gak punya pengetahuan, gak punya kemampuan, gak punya keinginan. Apa masih bisa mungkin untuk menciptakan? Sekarang coba abang pikir-pikir lagi nih bang. Gak semua yang bisa dilihat oleh mata itu nyata. Justru sebaliknya, yang nyata kadang gak bisa dilihat oleh mata. Abang paham nggak bang? Ya masih bingung juga sih. Kalau abang pengen paham, pelajari kitab Risalah Awal ini bang. Ya, supaya keraguan abang itu hilang. Ya, ntar deh kapan-kapan kalau lagi nggak sibuk. Tuh kan gitu. Ingat loh bang, mati itu gak ada di kalender loh bang. Iya sih. Maaf nih bang, udah jadwalnya berangkat. Saya tinggal dulu ya bang ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus ya bang. Oh iya. Mid, tunggu. Lu belajar itu dari mana? Datang aja ke pondok pesantren atau hadiah bang, di Rentalang Tegal.